Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 3 tema 3 halaman 81, 82, 83, 84, 85 dan yang terakhir halaman 86. Oke, sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 81 di bagian ayo mengamati. Nah, di sini ada bacaan, mari kita baca sama-sama ya. Benda padat, salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Nomor 1, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Nomor 2, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Silakan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Mari kita baca untuk jawabannya. Sifat benda padat yaitu bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Benda padat tidak berubah bentuk jika berpindah tempat. Misalnya saja kacang goreng yang ada di piring. Selanjutnya, bentuk benda padat dapat diubah, misalnya piring yang jatuh berserakan, kertas sobek, dan kacang tanah yang hancur setelah digerus adalah contoh dari benda padat yang diubah. Perlakuan tertentu yang dilakukan oleh manusia pada berbagai benda padat itu disebut juga dengan gaya. Oke ya, itu tadi adalah jawabannya. Silahkan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai. Baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke kunci jawaban halaman 82 dan halaman 83 di bagian ayo mencoba. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Oke, ini ada mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok, kumpulkan benda-benda padat di sekitarmu. Alat dan bahannya yaitu 1 ember, nomor 2 gelas, nomor 3 kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Nomor 1, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Nomor 2, catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan, kalian bisa meniru jawabannya seperti ini ya. Untuk nama benda nomor 1 pensil, bentuknya berubah sesuai tempat, ini kita silang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, ini kita centang. Dapat digenggam, ini kita centang. Selanjutnya tidak dapat digenggam, ini kita silang. Oke, selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya untuk yang ada di dalam tabel ini. Dan silakan bisa kalian jeda dulu, kalian tulis dulu jawaban yang ada di tabel ini di lembar jawab kalian masing-masing. Baru setelah selesai menulisnya, silahkan bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Nah, di sini jawabannya adalah sebagai berikut. Benda padat mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu bentuknya padat, tidak dipengaruhi wadahnya, memiliki volume yang tetap, jarak antar partikel sangat rapat, gaya tarik antar partikel kuat, partikel zat padat tersusun secara teratur, bisa diubah dengan perlakuan tertentu, dan yang terakhir menempati ruang. Oke ya, itu silahkan jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Jawabannya yaitu iya, hasil pengamatan yang saya lakukan sebelumnya sama dengan hasil percobaan yang telah saya lakukan. Oke ya, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 84, 85, dan 86 di bagian ayo berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Oke. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah, jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Ini ada gambarnya ya. Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Oke, itu adalah jawabannya. Lanjut, sekarang kita ke bawahnya. Di sini ada beberapa soal. Selesaikan soal di bawah ini.
Oke, soal nomor 1, Udin dan Beni berlomba lari, jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai saat Udin telah sampai di garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, ini jawabannya untuk nomor 1 adalah seperti ini. 350 meter ditambah 200 meter sama dengan 150 meter. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Oke, itu jawaban nomor 1, bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Jarak rumah Edo ke sekolah yaitu 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah yaitu 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Jawabannya yaitu 4.740 meter dikurangi 2.500 meter itu sama dengan 2.240 meter. Jadi perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah 2.240 meter. Oke ya, itu adalah jawaban nomor 2. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Selanjutnya kita ke nomor 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Jawabannya yaitu 3 km dikurangi 2 km sama dengan 1 km atau 1000 meter. Jadi jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah adalah 1 km. Oke ya, itu jawaban nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bis telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Jawabannya itu 50.000 meter sama dengan 50 km. 130 km dikurangi 50 km sama dengan 80 km. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bis tersebut adalah 80 km. Oke, lanjut ke nomor 5. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, ini ada gambarnya ya. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Jawabannya itu 3 dikali 100 meter sama dengan 300 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 300 meter. Oke, itu jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.